Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kesaktian Panembahan Senopati. Ditulis oleh Zikri Subhanain, Jumat 27 November 2015. Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama adalah pendiri Kesultanan Mataram. Panembahan Senopati menjadi raja pertama di Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1587 sampai 1601. Beliau adalah putra sulung pasangan Ki Ageng Pemanahan dan Nyai Sabinah. Menurut naskah-naskah Babad, ayah Senopati adalah keturunan Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Ibunya adalah keturunan Sunan Giri, anggota Wali Songo. Beliau berhasil meletakkan dasar-dasar kerajaan Mataram. Sama seperti kebanyakan raja lainnya, Panembahan Senopati pun dikisahkan sakti mandraguna. Dalam buku Babad Tanah Jawi, mulai dari Nabi Adam sampai tahun 1647 yang disusun W.L. Olthoff di Belanda tahun 1941 dan dialihbahasakan oleh H.R. Sumarsono, penerbit narasi, dikisahkan ada seorang menteri bernama Ki Bocor yang ingin menjajal kesaktian Panembahan Senopati. Dia tidak mau dikuasai oleh Senopati seperti teman-temannya yang mendukung Panembahan Senopati yang ingin menguasai kerajaan Pajang. Nah, ternyata Senopati sudah tahu bahwa Ki Bocor akan membunuh dirinya. Singkat cerita, Senopati kembali ke rumahnya. Dia menyiapkan strategi. Senopati memerintahkan kepada prajurit yang menjaga pintu gerbang agar Ki Bocor dibiarkan saja jika ingin memasuki rumahnya. Hari berganti malam, Ki Bocor berniat menculik Senopati. Kerisnya dicoba, mata kerisnya diberi kapuk lalu lenyap. Ki Bocor masuk sendirian. Prajurit yang berjaga di pintu pura-pura tidak mengetahui kedatangan Ki Bocor. Di dalam rumah, Senopati sedang makan dan duduk membelakangi pintu. Tanpa buang waktu, Ki Bocor segera menerjang, menikam Senopati. Senopati diam. Senjata Ki Bocor tidak mempan. Senopati bahkan tidak menoleh dan tetap menikmati makan malamnya. Ujung keris Ki Bocor tumpul. Ki Bocor kelelahan lalu jatuh ke tanah dan bersedakep. Kerisnya pun menancap di tanah. Ki Bocor lemas lalu bersujud serta bertobat. Melihat hal itu, Senopati menoleh seraya berkata, "Kakang Bocor, saya ampuni kesalahanmu dan percayalah padaku." Setelah berjanji setia, Ki Bocor pun pulang. Kisah lain tentang kesaktian Panembahan Senopati adalah saat selesai bertemu Nyi Roro Kidul, Senopati bermaksud kembali ke Mataram. Dia lalu pamit. Senopati berjalan di air seperti di daratan. Setelah sampai di Parangtritis, Senopati terkejut melihat Sunan Kalijaga duduk tafakur di pantai Parangtritis. Senopati pun segera mohon ampun karena memamerkan kesaktian berjalan di air. Senopati lalu diingatkan Sunan Kalijaga untuk berhenti memamerkan kedikjayaan yang dimilikinya. Cerita lain tentang kesaktian Panembahan Senopati adalah saat Mataram menaklukkan Madiun. Panembahan Madiun memiliki putri bernama Retna Jumilah atau Retno Jumilah. Dia bersedia bersuami jika ada menantu disembah mertuanya. Syarat lainnya, siapapun yang tidak luka jika ditoreh dengan pisau cukur yang dia miliki bisa menjadi suaminya.
Ketika Senopati mengempur Madiun, Panembahan Madiun yang terdesak ingin meloloskan diri bersama anak dan istrinya. Namun kepada Retno Jumilah dia meminta agar tetap tinggal di situ, sebab lumrah jika pihak yang kalah perang akan dijarah semua barang termasuk putrinya. Dia pun meyakinkan bahwa Senopati berusaha menguasai Madiun karena ingin memperistri Retno Jumilah. Retno Jumilah menangis, dia pingsan. Melihat itu, Panembahan Madiun meminta kepada abdi perempuan untuk memberikan keris wasiat si Gumarang kepada putrinya jika sang putri siuman. Setelah siuman, sang putri diberi keris tersebut. Dia memakai keris, menghunus pistol, menyiapkan serampang atau tombak yang ujungnya bercabang 3 untuk senjata atau untuk menangkap ikan. Dia melempar serampang ke dada Senopati. Ajibnya tidak mempan. Lalu sang putri mencabut keris untuk membuktikan kesaktian Senopati. Tapi Senopati mengeluarkan jurus meminta belas kasihan dari sang putri. Keris pun terjatuh. Sang putri punya satu permintaan lagi. Jika Senopati tidak luka saat ditebas dengan pisau pencukur, sang putri rela dipersunting. Senopati lalu diiris, tapi kulitnya tidak terluka sama sekali. Bahkan pisau itu menjadi tumpul. Akhirnya Retno pun diperistri Senopati. Keris wasiat itu lalu diganti namanya menjadi Kyai Gupita. Dari 4 orang istrinya, Panembahan Senopati mempunyai 14 anak, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, Pangeran Ronggo Samudra, Pangeran Puger, Pangeran Teposono, Pangeran Purbaya, Pangeran Rio Manggala, Pangeran Adipati Jayaraga, Panembahan Hadi Hanyokrowati, Gusti Raden Ayu Demang, Wiramantri, Pangeran Adipati Pinggoloyo I, Pangeran Juminah, Pangeran Adipati Martoloyo, dan Pangeran Tanpa Nangkil. Panembahan Hadi Hanyokrowati atau dikenal sebagai Panembahan Sedokrapyak adalah putra Panembahan Senopati yang nantinya mewarisi tahta Mataram Islam. Sedangkan beberapa keturunan Panembahan Senopati lainnya menjabat sebagai adipati di sejumlah daerah di Jawa. Wafatnya Panembahan Senopati diceritakan dalam Babad Sangkala, yaitu pada tahun 1601. Panembahan Senopati wafat saat berada di desa Kajenar, lalu dimakamkan di kompleks Pesarian Mataram, Kota Gede. Setelah itu Singgasana Mataram diwariskan kepada putranya Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hanyokrowati. Demikian kisah kesaktian Panembahan Senopati. Sekian, terima kasih. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.